Kemudian yang ketiga itu ada namanya aliran manajemen ilmiah. Nah, aliran ini menggunakan ilmu matematika dan ilmu statistika untuk mengembangkan teori-teorinya. Menurut aliran ini, pendekatan kuantitatif merupakan sarana utama dan sangat berguna untuk menjelaskan masalah manajemen. Nah, yang jadi pertanyaan saya, pendekatan kuantitatif itu apa? Ada yang tahu? Pendekatan kuantitatif itu apa? Coba dulu ayo cari tahu. Pendekatan kuantitatif itu apa sih gitu? Pendekatan kuantitatif apa ya? Ada yang tahu? Mbak Nengtia dulu, Mbak Apeng. Pendekatan kuantitatif itu apa? Mbak Apeng. Mbak Apeng, itu pendekatan kuantitatif itu maksudnya apa, Mbak? Pendekatan kuantitatif itu apa maksudnya? Pendekatan kuantitatif. Ya, tapi ada yang namanya, karena kan ada yang namanya pendekatan itu ada dua, ada satu pendekatan kuantitatif, ada yang namanya pendekatan kualitatif. Nah, jadi yang saya mau nanya, pendekatan kuantitatif itu sepertinya apa, Bu? Contohnya apa? Maksudnya apa? Coba dulu yang lain juga boleh ngasih pendapat. Ya, Mbak Ana bilang penelitian yang analisisnya fokus pada data angka. Iya, ada yang lain? April? Oh, okay. Ayo, ada lagi yang bisa ngasih pendapat. Ini kayaknya harus ditunjuk ini. Mbak Riri dulu, Mbak Riri. Pendekatan kuantitatif itu apa? Mbak Riri harus ditunjuk ini sepertinya. Pendekatan kuantitatif itu apa? Mbak Ana bilang pendekatan yang analisisnya fokus pada data angka gitu. Ada yang lain? Oke. Jadi gini ya Mbak ya, kalau kuantitatif sama kualitatif itu beda. Nah, seperti yang dikatakan sama Mbak Ana tadi, itu lebih kepada data-data angka. Itu kalau kuantitatif itu lebih kepada angka. Namun kalau yang namanya kualitatif itu dia lebih kepada kualitas. Nah, pendekatan kualitasnya seperti apa sih kualitasnya, apakah baik, bagus atau tidak. Nah, seperti yang dikatakan oleh Neng Tia Apeng ini, penelitian dalam bidang komunikasi seperti halnya ilmu sosial budaya gitu. Sepertinya kurang tepat ya Mbak ya, jawabannya Mbak Neng Tia. Jadi ingat aja Mbak, kalau yang namanya kuantitatif itu berarti pada angka. Jadi kalau yang namanya kualitatif itu kepada kualitas ya, kualitas atau kepada mutu seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang namanya
aliran analisis sistem. Nah, aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain dan mengembangkan teorinya. Nah, contohnya, bagian kepegawaian mengatakan bahwa keberhasilan dalam memotivasi pegawai akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, seperti tadi fungsi manajemen itu ada 4 kan? Ada yang namanya planning, organizing, actuating sama controlling. Nah, di sini kan ada yang dikatakan di sini tadi. Artinya di sini katakan keberhasilan dalam memotivasi pegawai. Nah, di sini fungsinya yang berlaku yang dilakukan di sini fungsi apa coba? Fungsi apa sih yang dilakukan di sini? Gitu. Keberhasilan dalam memotivasi pegawai. Ini fungsi apa yang dilakukan di sini? Nah, saya ulangi lagi. Tadi kan fungsi manajemen ada 4. Ada yang planning, organizing, actuating, sama controlling. Nah, pada di contoh aliran analisis sistem ini dikatakan contohnya bagian kepegawaian mengatakan bahwa keberhasilan dalam memotivasi pegawai akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, jadi di sini tadi kan ada kata keberhasilan dalam memotivasi pegawai. Nah, jadi di sini fungsi manajemen yang manakah diterapkan di sini? Ayo coba. Fungsi manajemen yang manakah yang diterapkan di sini? Oke, Mbak Riri mengatakan organizing. Yang lain? Mbak Riri mengatakan organizing. Yang lain, coba dulu. Mbak Ayu, Mbak Riri, Mbak Lala, sama Mbak actuating. Mbak Ayu katanya actuating. Coba dulu Mbak Eka. Apa Mbak? Oke, Mbak Santi juga actuating. Ayo. Ayo. Nggak boleh semuanya. Nggak boleh semuanya, harus satu dong. Oke ya. Jadi jawabannya Mbak Santi, Mbak Ayu benar ya. Fungsi yang diterapkan di sini adalah fungsi actuating. Karena apa? Tadi kan fungsi actuating itu adalah menggerakkan siapa? Menggerakkan orang-orang bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di sini kan dikatakan lagi dia keberhasilan dalam memotivasi pegawai. Nah, memotivasi ini kan termasuk menggerakkan juga gitu. Jadi di sini fungsi yang diterapkan adalah fungsi actuating. Nah, selanjutnya, menurut aliran ini, memotivasi pegawai akan dilihat hubungannya dengan kesejahteraan, penggajian, jaminan jam kerja, jaminan hari tua, dan faktor-faktor lainnya. Ingat di sini ada satu prinsip manajemen yang diterapkan di sini, yaitu penggajian atau upah. Yang bahasa kerennya masih ada yang ingat bahasa kerennya pemberian upah itu apa? Masih ada yang ingat? Pembagian upah atau pemberian upah, masih ada yang ingat? Nah, di sini kan ada satu katanya memotivasi pegawai akan dilihat hubungannya dengan kesejahteraan, penggajian, jam kerja, jaminan hari tua, dan faktor lainnya. Di sini kan ada satu prinsip manajemen yang disebutkan, yaitu penggajian. Ada yang masih ingat bahasa kerennya itu apa? Semalam kita kan pakai bahasa keren kan? Ada yang ingat masih? Bahasa kerennya penggajian itu apa? Ayo coba dulu yang datang kemarin, di-share sama kawannya, yuk. Bahasa kerennya penggajian apa? Gak ada yang ingat? Waduh, kupingnya semalam itu kemana ya? Aduh. Ayo. Share dong sama kawannya, biar kawannya juga ingat. Nah, jadi bahasa kerennya itu adalah remuneration. Nah, jadi bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya adalah remuneration. Tuh, selanjutnya
Nah, yang kelima ada yang namanya aliran manajemen berdasarkan hasil. Nah, aliran manajemen berdasarkan hasil. Aliran manajemen berdasarkan hasil atau manajemen by objective diperkenalkan pertama kali oleh Peter Drucker pada awal tahun 1950-an. Nah, aliran ini memfokuskan pemikiran pada hasil-hasil yang dicapai, bukan pada interaksi kegiatan karyawan. Nah, jadi di sini agak sedikit apa ya? Sedikit tidak mau tahu ini bosnya ya. Dia pengennya hasilnya aja yang didapatkan, tapi mengenai bagaimana hubungannya sama karyawannya kurang diperhatikan. Jadi ini kurang sedikit bagus ya manajemen berdasarkan hasil ini. Karena di sini istilahnya bosnya itu agak sedikit apa namanya, sedikit ora urus gitu, kurang mau tahu apa yang terjadi sama karyawannya gitu. Sorry. 如果韩国还买比较贵，韩国不能打折，韩国是4400韩元除以36是100。 Nah, yang keenam 140几。 ya di demo aja ya kalau rame. Nah, yang keenam ada yang namanya aliran manajemen mutu. Nah, aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Nah, oleh karena itu, fokus utama aliran manajemen mutu adalah pelanggan sebagai pihak yang berhak mengatakan apakah barang atau jasa yang dihasilkan bermutu atau tidak. Nah, jadi fokusnya manajemen mutu itu adalah mutu, dan sebagai pihak penilai yang diharapkan adalah konsumen gitu. Itu. Nah, yang ketiga kita akan masuk kepada bidang-bidang manajemen. Sebelum kita masuk kepada bidang-bidang manajemen, ada yang mau ditanya di sini, teori-teori manajemen. Nah, tadi kan ada 6 teori tuh. Ada 6 teori, ada klasik dan lain sebagainya gitu. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, saya akan lanjut. Oke. Oke. Jadi yang selanjutnya adalah bidang-bidang manajemen. Nah, bidang-bidang manajemen ini atau bagian-bagian manajemen ini ada beberapa yang harus kita ketahui secara umum. Yang pertama itu manajemen produksi. Nah, di manajemen produksi ini merupakan sebuah manajemen yang sangat penting, apalagi di perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi barang. Nah, produksi barang atau jasa. Nah, ketika mutu produk atau jasa menjadi kunci dalam memenangi persaingan bisnis, peran manajemen produksi terasa semakin penting bagi perusahaan. Kegiatan produksi yang buruk dapat mengakibatkan pemborosan dalam bentuk menumpuknya persediaan gitu. Sekali lagi saya ulangi, ketika mutu produk atau jasa menjadi kunci dalam memenangi persaingan bisnis, peran manajemen produksi terasa semakin penting bagi perusahaan. Kegiatan produksi yang buruk dapat mengakibatkan pemborosan dalam bentuk menumpuknya persediaan. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada lagi yang namanya masih ada lanjutannya ternyata. Kemudian kegiatan produksi yang buruk juga dapat berakibat pada rendahnya mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, banyak perusahaan yang gagal bersaing di pasar karena lemah dalam pengelolaan produksi. Di lain pihak, ada perusahaan yang berhasil memenangi persaingan karena mengelola kegiatan produksinya dengan baik gitu.
Jadi kalau manajemen produksi ini setiap manajemen produksi ataupun bagian produksi harus memperhatikan mutu dan kualitas produknya tersebut sehingga produknya itu dapat bersaing di pasar gitu supaya tidak kalah saing gitu. Nah, dan yang kedua ada lagi yang namanya manajemen pemasaran. Nah, kalau ada produksi berarti harus ada yang namanya pemasaran. Nggak mungkin kan habis barangnya itu diproduksi hanya ditengok-tengok saja atau dibiarkan begitu saja, tidak mungkin. Sudah tentu barang yang diproduksi itu harus dipasarkan. Nah, menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Nah, sehingga manajemen pemasaran itu diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan melalui riset pasar, promosi, pengaturan, organisasi pemasaran, sistem distribusi atau penyebaran dan bagaimana memuaskan pelanggan atau satisfied of consumer gitu. Nah, selanjutnya manajemen pemasaran merupakan salah satu bidang operasional dalam perusahaan yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Sebelum suatu produk dipasarkan, terlebih dahulu diperkirakan atau dipastikan apakah produk tersebut akan laku dijual atau tidak. Setiap barang yang diproduksi tidak selalu ada yang membeli. Bahkan sering terjadi bahwa produk yang tidak laku di pasaran akibat tidak sesuai dengan selera pasar dan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan apa? Melakukan riset atau apa? Penelitian pasar sebelum membuat produk barang, sebelum membuat produk baru. Nah, riset atau survei, benar sekali Mbak ya, Riri ya. Nah, yang kemudian ada lagi yang namanya manajemen keuangan. Sebentar ya, saya ambil waktunya kurang lebih ini udah hampir mau selesai kok. Nah, ada yang namanya manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah dan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana menggunakan dalam rangkai mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Nah, selanjutnya ada di sini lagi ada lagi yang keempat yang namanya manajemen personalia. Nah, manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Nah, jadi kalau yang namanya personalia itu berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja. Nah, seperti itu, selalu berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, selanjutnya ada yang namanya manajemen administrasi. Nah, manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan dalam bidang yang lain. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Habis materinya hari ini? Ada yang mau ditanya? Jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama itu ada yang namanya fungsi-fungsi manajemen, yang kedua teori-teori manajemen, ada 6 tadi ya, teori klasik dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lagi tentang apa tadi? Yang ketiga tentang belajar apa kita, Mbak? Yang ketiga tadi belajar apa? Ayo. Waduh, tidur ini semua sepertinya. Yang ketiga tadi belajar apa, Mbak?
Tadi yang pertama fungsi manajemen, yang kedua teori-teori manajemen, ada teori klasik dan lain sebagainya, ada 6 tadi. Yang ketiga tadi kita belajar apa? Ada yang namanya bidang-bidang manajemen. Tingkatan manajemen itu yang hari Minggu loh Mbak. Ini yang ini tadi. Bidang-bidang manajemen. Nah, bidang-bidang manajemen itu tadi ada 5 ya kan? Ada pemasaran, ada produksi, pemasaran, ada apa lagi tadi Mbak? Personalia, ada administrasi, ada apa lagi satu lagi tadi? Ada kan 5 tadi? Bidang-bidang manajemen. Ayo. Keuangan, benar sekali. Jadi ada pemasaran, ada produksi, pemasaran, keuangan, personalia, dan administrasi. Nah, coba lagi tadi teori-teorinya itu ada berapa Mbak? Ada 6 tadi teori-teorinya kan? Ada yang masih ingat teori-teorinya apa aja? Ada yang klasik, apa ada lagi apa tadi? Ada klasik. Tadi yang pertama itu ada klasik. Ada lagi? Apa lagi tadi? Ada klasik. Apa lagi tadi, Mbak? Ada fungsional. Ada lagi apa? Ilmiah. Ada lagi? Ayo, siapa lagi yang ingat? Ayo, baru tiga lagi apa lagi coba? Garis. Ayo, apa lagi tadi coba? Perilaku, ada lagi apa? Siapa lagi yang ingat? Ada yang ingat lagi? Ayo. Aliran perilaku, aliran modern. Ada tadi ya, aliran modern ya. Ayo. Nah, tadi kan saya ingatkan kembali. Tadi kan teori-teori manajemen itu ada 6. Satu aliran klasik, kemudian aliran perilaku, aliran manajemen ilmiah, kemudian yang keempat itu analisis sistem, yang kelima itu manajemen berdasarkan hasil, dan yang keenam itu apa? Yang keenam itu adalah manajemen mutu. Nah, jangan sampai lupa Mbak. Jangan sampai lupa. Itu jangan sampai lupa ya Mbak ya. Jangan sampai lupa. Nah. Oke. Nah, yang selanjutnya tadi yang pertama itu kan kita juga sudah belajar tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu kan ada 4. Apalagi coba? Apa itu coba? Ada yang masih ingat nggak? Fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Apa? Coba ingat dulu. 你到哪里啦？你现在到哪里了？ Iya, puak itu apa Mbak? Nah, ayo. 因为你上午都没有理我吗？ Apa lagi? Ya, terus organizing, terus apa lagi? 然后是你在跟别人讲话，然后都是风的声音。那你干嘛打给我？你骑摩托车干嘛打给我？ Actuating dan controlling, benar sekali. Jadi fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Ada yang planning, organizing, actuating, sama controlling. Itu jangan lupa ya Mbak ya. Berarti malam ini kita sudah belajar berapa Mbak? Berapa? 4 tadi fungsi. Yang kedua itu ada teori-teorinya itu ada 6. Terus ada lagi bidang-bidang manajemen ada 5. Berarti hari ini kita sudah belajar 15 poin ya Mbak ya. Kita hari ini harus sudah belajar 15 poin. Jadi itu jangan sampai lupa Mbak, karena itu sering keluar di UN. Jadi saya ingatkan lagi,
Yang pertama kita belajar fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Ada yang namanya planning, organizing, actuating, sama controlling. Yang kedua kita ada belajar tentang teori-teori manajemen. Nah, teori-teori manajemen itu ada 6. Teori-teori manajemen itu yang pertama itu ada yang klasik, ada lagi yang ingat? Ada klasik, terus ada perilaku, aliran perilaku, aliran manajemen ilmiah, ada aliran sistem, analisis sistem, kemudian ada aliran manajemen berdasarkan hasil, dan yang kelima ada apa? Yang keenam ada apa, Mbak? Masih ingat? Yang keenam apa? Yang keenam apa? Yang keenam itu aliran apa? Aliran. Ya, benar sekali, mutu ya Mbak ya. Jadi ulangi sekali lagi ya. Yang pertama itu ada yang namanya klasik, yang kedua ada yang namanya aliran perilaku, yang ketiga ada yang namanya aliran manajemen ilmiah, yang keempat ada yang namanya aliran analisis sistem, yang kelima ada yang namanya aliran manajemen berdasarkan hasil, dan yang keenam ada yang namanya aliran manajemen mutu. Nah, aliran manajemen mutu. Ya, jangan sampai lupa Mbak ya. Jangan sampai lupa. Nanti dibaca lagi ininya. PPT-nya saya kasih. Nah, yang ketiga tadi kita juga belajar tentang bidang-bidang manajemen. Nah, bidang-bidang manajemen itu ada 5 yang kita pelajari. Yang pertama itu ada bidang manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, yang keempat itu manajemen personalia, dan yang kelima adalah manajemen administrasi. Itu jangan sampai lupa juga Mbak. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang 15 poin. Nah, 15 poin itu jangan sampai lupa. Oke? Oke, ada yang mau ditanya sebelum saya tutup kelasnya? Ayo, yang mau ditanya silakan disampaikan mengenai materi hari ini. Ada yang mau ditanya atau tugasnya kurang jelas atau piramida manajemennya yang kurang jelas gitu, silakan ditanya. Halo Mbak. Ya, ada yang mau ditanya Mbak. Biar saya tutup kelasnya. Gak ada. Oke, jadi minggu depan saya tanya lagi ya. Ini saya ingatkan kembali ini. Jadi silahkan dibaca lagi nanti ini materinya. Jangan sampai lupa lagi minggu depan. Oke. Sip. Jadi tugasnya jangan lupa dikerjakan ya Mbak ya. Oke, jadi deadline-nya saya kasih ini aja deh, jangan usah Kamis. Deadline-nya saya kasih hari Sabtu aja deh, ya. Hari Sabtu aja saya kasih deadline-nya deh. Biar nggak lama-lama, biar nggak apa banget, biar santai ngerjainnya. Jadi tugasnya tadi apa? Tugasnya adalah jelaskan dan berikan contoh-contoh gaya kepemimpinan. Itu kan? Jelaskan dan berikan contoh-contoh gaya kepemimpinan. Nah, setelah kalian menjelaskan dan memberikan contoh-contoh gaya kepemimpinan itu, kemudian kalian memilih gaya kepemimpinan seperti apa sih yang lebih bagus gitu. Ada yang mau ditanya mengenai tugasnya? Halo Mbak. Ada yang mau ditanya tentang tugasnya atau sudah jelas? Oke. Iya, harus kalau mau nanti seperti yang saya katakan sama teman-teman yang di KDI, kalau ada dikasih contoh, ada nilai apanya, ada nilai plusnya gitu. Gini deh, saya gini aja deh, kalau semakin lengkap itu jawabannya semakin banyak nilainya gitu. Saya tambahin poinnya gitu. Iya Bi, aduh Mbak Apeng, kok panggil Bi sih?
Oke, nggak ada lagi ya yang mau ditanya ya. Ini berarti tugasnya jelas, materinya juga nggak ada ditanya, yang nggak ada yang apa ya. Jadi silahkan diingat. Nanti minggu depan saya tanyain lagi deh tugasnya. Oke. Oke, baiklah. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Jangan begadang-begadang. Selesai ini karena nggak ada lagi kelas, silahkan langsung tidur. Cuci kaki, cuci tangan, langsung tidur ya. Ya Mbak ya. Dan Mbak Eka jangan makan lagi Mbak, langsung tidur aja Mbak. Oh, ya udah deh, ya udah. Oke. Oke, baiklah. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya Mbak ya. Ya, jangan sampai begadang Mbak. Jaga kesehatan ya Mbak ya. Terima kasih buat semuanya, buat kehadirannya malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Hai. Cold. Ya, You finish? ya. Do you want to go to the fake clinic to see the doctor tomorrow? Ya. Yes? Tomorrow is the schedule, right? Yes. So do you want to go? If you want to go, I can take you to the doctor. Oh, how? Yeah. Do it for me. You know my friend Yes. do it now. Right now, really? Yeah. You're free now? Yeah, before I sleep. Come on. Oh, the well. See, my friend do that. It's messy. You know, I don't like it. Okay, I'll do this for you. Wait a minute. Okay. Do you have something to clean this one? Wait. Okay. I pick my stuff. Where is the? Okay,
doctor tell you the time? What time we go to the clinic? I don't know, maybe the same time because my number is 38. 38. Yeah. Okay. Okay, I think the Joyce seat. I think it's okay. Okay. 跟你讲一个坏消息， I choose my 我 sticker. 现在我 I choose my sticker. Okay, okay. Wait a minute，我现在要帮我的那个室友弄